Setelah kemunculan Feng Qinger sang jenius nomor satu paviliun Feng Lei Xiaoyan yang berada cukup jauh di belakang pun seketika merasa waspada. Jika Fei Tian sampai ikut dalam rombongan itu, bakal keberadaan Xiaoyan pasti akan langsung diketahui. Setelah mengamati secara teliti, Xiaoyan pun hanya menemukan sosok anggun Feng Qinger beserta dua tetua Douzong yang datang untuk mengawalnya. Meskipun aura kedua tetua ini berada di bawah Fei Tian, namun mereka setidaknya masih memiliki kekuatan di bintang 6 Douzong. Beruntung tidak ada Fei Tian dalam kelompok tersebut sehingga Xiaoyan masih memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan jika sampai terjadi pertempuran dengan pihak paviliun Feng Lei nantinya. Sementara itu, di sisi lain, para ahli yang berkumpul masih terus berbincang setelah kemunculan Feng Qinger meskipun dia dijuluki sebagai salah satu jenius terbaik di generasi muda, tetapi hal itu perlu menjamin dia akan mendapatkan salah satu dari 10 kota untuk memasuki kolam darah surgawi. Mengingat dua tetua Douzong yang mengawalnya tidak akan bisa ikut masuk ke dalam karena adanya aturan yang berlaku di mana para ahli di tingkat Douzong ke atas dilarang untuk memasuki area pegunungan. Oleh karena itu, semua orang hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Xiaoyan yang mendengar pembicaraan ini pun sontak merasa lega selama dia masuk ke dalam pegunungan, maka Fei Tian dan para tetua dari paviliun Feng Lei tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadanya meskipun keberadaannya terbongkar sekalipun. Di samping itu, Xiaoyan juga merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuh. Feng Qinger seakan-akan auranya telah ditutupi oleh sebuah benda misterius untuk menghindari resiko yang tidak terduga. Xiaoyan pun berniat menjauh dan tak ingin berurusan dengannya terlebih dahulu. Selang beberapa waktu Feng Qinger yang berdiri di atas bangau warna-warni pun tampak membuka mulut cantiknya dan bertanya kepada para tetua, apakah perwakilan dari 3 paviliun lainnya juga datang ke tempat tersebut. Salah satu tetua yaitu tetuamu pun menjawab kalau generasi muda dari 3 paviliun pasti datang ke tempat ini. Dengan kekuatan mereka yang sudah berada di puncak Do Huang, para elit muda ini tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk berendam di dalam kolam darah surgawi. Tetuamu juga memperingatkan Feng Qinger agar berhati-hati begitu memasuki area pegunungan nantinya. Selain 3 jenius dari 3 paviliun, dia juga harus waspada terhadap Xiaoyan yang baru-baru ini membuat masalah di paviliun Feng Lei cabang utara dengan usianya yang masih begitu muda. Dia bahkan mampu melarikan diri dari tangan Fei Tian tanpa terluka sedikitpun meskipun dia mendapat bantuan eksternal dari roh spiritual tetapi kemampuannya ini jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan para jenius dari generasi muda. Setelah mendengar peringatan dari ketuamu Feng Qinger pun perlahan menyapu pandangannya ke arah gerbang pegunungan mata surgawi. Pada saat ini dia lebih memilih fokus untuk mengamankan posisi di kolam darah terlebih dahulu. Meskipun Xiaoyan telah menimbulkan keributan besar di wilayah utara, tetapi Feng Qinger menganggap kalau semua itu terjadi berkat bantuan dari roh spiritual. Hal inilah yang membuatnya merasa acuh, dan sama sekali tak memperhitungkan kemampuan Xiaoyan. Tak lama kemudian sebuah gelombang energi pun perlahan melonjak dari pintu gerbang dan membuat para ahli terhempas cukup jauh ke belakang. Pemandangan ini secara alami membuat para ahli yang hadir termasuk Xiaoyan dapat merasakan pancaran energi yang sangat padat dari dalam pegunungan mata surgawi. Meskipun mereka tidak bisa berlatih lama di dalam sana, tetapi upaya tersebut pasti akan memberikan pelatihan yang sangat efisien. Tidak heran ada begitu banyak orang yang tertarik untuk pergi meskipun mereka tahu hanya ada 10 tempat yang disediakan. Singkat cerita lautan manusia yang sudah berkumpul pun seketika mengepakkan sayap douki mereka masing-masing dan bergegas memasuki gerbang portal bersama Feng Qinger dan para jenius lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para ahli di atas kelas Do Huang tidak akan bisa memasuki portal. Oleh karena itu, dua tetua yang mengawal Feng Qinger pun hanya bisa menunggu di luar dan berharap sang nona muda dapat mencapai tempat tujuan tanpa mengalami hambatan apapun. Tepat di saat lautan manusia ini akan melewati gerbang sosok pemuda berjubah hitam, tiba-tiba saja melesat di atas mereka, bagaikan kilat dan langsung memasuki area pegunungan tanpa menunjukkan identitasnya sedikitpun. Tentu saja pergerakan Xiaoyan itu membuat semua orang tidak bisa lagi bersantai dan bergegas menyerbu ke dalam gerbang. Sesampainya di dalam Xiaoyan lantas mendarat sejenak untuk mengamati kondisi di sekitarnya. Di saat yang bersamaan, Feng Qinger juga telah sampai dan mendarat tidak jauh di belakang Xiaoyan dengan nada arogan. Dia lalu berteriak dan meminta Xiaoyan agar segera berhenti. Namun karena Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan, keberadaannya pun merasa semakin kesal dan langsung menyerang Xiaoyan dengan selendang miliknya. Beruntung berkat refleks alami yang dia miliki, Xiaoyan pun berhasil menghindari serangan tiba-tiba itu. Tak sampai di situ saja lantas mengerahkan api hijau giok menyalurkannya ke selendang milik Feng Qinger dengan kecepatan tinggi. Feng Qinger yang melihat gelombang api datang ke arahnya pun sontak mengerahkan douki joperak yang tercipta dari penggabungan angin dan petir untuk memblokir serangan Xiaoyan itu. Alhasil,
Ledakan yang cukup keras pun terjadi hingga membuat para ahli segera mendekat ke lokasi terjadinya ledakan tersebut. Ekspresi mereka pun tampak terkejut setelah mengetahui kalau sosok yang sedang terlibat pertarungan itu ternyata adalah Nona Feng dari Paviliun Fenglei. Sementara itu, Xiao Yan juga sedikit terkejut dan tak menyangka kalau Feng Qinger akan memiliki douqi yang terbentuk dari energi angin dan petir. Tampaknya julukan sebagai jenius nomor 1 di Paviliun Fenglei bukanlah omong kosong belaka. Bagaimanapun, jika seseorang berhasil menggabungkan dua jenis energi yang berbeda dalam pelatihannya, maka douqi yang tercipta secara alami akan melambung dan menjadi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan praktisi biasa. Feng Qinger yang berdiri di hadapan Xiao Yan pun perlahan tertawa sembari mengatakan setelah berhasil menghancurkan formasi penjara, petir surgawi serta melarikan diri dari tangan Fei Tian. Xiao Yan, sepertinya kemampuanmu itu bukan hanya karena keberuntungan belaka. Para ahli mendengar nama Xiao Yan pun seketika tertegun. Siapa sangka mereka akan melihat secara langsung sosok pemuda yang mampu membunuh elit bintang 5 Douzong seperti Panatua Jeniun. Sebagian orang yakin kalau tidak ada satupun ahli dari generasi muda yang mampu membuat Paviliun Fenglei cabang utara mengalami kerugian sebesar itu. Bahkan sampai membuat Fei Tian turun tangan secara langsung pada saat ini, Xiao Yan sama sekali tak menghiraukan tatapan serta omongan dari para ahli yang ditujukan padanya. Dia juga meminta Feng Qinger agar tidak mencari masalah dengannya. Tentu saja Xiao Yan mengatakan ini bukan karena merasa takut. Bagaimanapun, tujuan Xiao Yan adalah mendapatkan kota untuk memasuki kolam darah dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Oleh sebab itu lebih baik tidak terlibat masalah dan menunda waktu terlalu lama. Feng Qinger yang mendengar perkataan Xiao Yan pun tampak tertawa pelan dan berkata, kalau saat ini dia memang tidak ada niatan untuk bertarung. Selama Xiao Yan berhasil melewati pegunungan dan sampai di lokasi kolam darah surgawi pada saat itulah dendam di antara mereka baru akan diselesaikan. Setelah mengatakan itu Feng Qinger pun dengan cepat melesat dan pergi meninggalkan Xiao Yan. Setelah kepergiannya para ahli yang menonton termasuk Xiao Yan juga perlahan debar mengikuti jalan mereka masing-masing. Selama menelusuri area pegunungan, Xiao Yan terlihat cukup kesulitan untuk menemukan arah yang tepat. Berbeda dengan para ahli lainnya yang sudah mengenal tempat tersebut. Ini merupakan pertama kalinya bagi Xiao Yan memasuki pegunungan mata surgawi. Jika dia terus bepergian secara acak, takutnya dia tidak akan bisa mendapatkan 10 tempat yang tersedia. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan kemudian mencoba mengerahkan persepsi spiritual miliknya untuk mengamati area sekitar. Menurut Xiao Yan, kolam darah surgawi seharusnya menjadi tempat dengan energi paling melimpah di antara area lainnya. Selama dia bisa merasakan kumpulan energi pada tersebut, maka peluang untuk mengejar Feng Qinger dan jenius lainnya akan semakin besar. Sebagai perwakilan dari fraksi besar, mereka tentu sudah mengetahui rute tercepat yang tidak diketahui oleh orang biasa. Singkat cerita, Xiao Yan akhirnya berhasil menemukan lokasi tersebut di arah utara. Tanpa membuang waktu lagi, Xiao Yan pun bergegas pergi secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan Xiao Yan juga menemukan ada cukup banyak ahli yang terjebak pertempuran dengan sekelompok magical beast. Beruntung berkat persepsi spiritualnya, Xiao Yan pun mampu mencari jalur aman tanpa harus bertarung dengan para magical beast yang ada. Tepat ketika Xiao Yan melangkah lebih jauh ke depan, dia secara tidak sengaja melihat ada seorang pemuda yang tengah bertarung dengan seekor magical beast tingkat 6. Pemuda ini membawa sebuah pedang besar dan tampak memancarkan aura yang sangat tajam. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia jelas bukanlah orang biasa. Kemungkinan pemuda ini merupakan salah satu jenius dari 4 paviliun, sama seperti Feng Qinger di saat Xiao Yan terus mengamati dari kejauhan. Pertarungan di antara mereka pun menjadi semakin intens, hanya dalam beberapa tebasan magical beast tingkat 6 itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, pemuda yang membawa pedang besar itu pun lantas menyapu pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, apakah kau sudah puas melihat pertunjukannya? Karena keberadaannya sudah diketahui, Xiao Yan pun tidak lagi bersembunyi. Dan memberitahu kalau dia hanya kebetulan lewat. Sang ahli pedang itu pun perlahan mengamati Xiao Yan dari kejauhan. Meskipun Xiao Yan terlihat lebih muda, namun dia dapat merasakan aura mengancam yang cukup berbahaya. Sesaat setelah itu sang ahli pedang lantas memperkenalkan diri dan memberitahu Xiao Yan kalau dia adalah Tanjing perwakilan dari Paviliun 10.000 Pedang. Karena merasa asing dengan wajah Xiao Yan, Tanjing lantas kembali bertanya, sebenarnya, dari manakah dia berasal? Begitu mendengar kalau Tanjing yang berasal dari Paviliun 10.000 Pedang, Xiao Yan pun sontak teringat obrolan para ahli di luar gunung sebelumnya yang mengatakan kalau Tanjing termasuk salah satu jenius dari 4 paviliun. Xiao Yan lalu perlahan menangkupkan kedua tangannya dan memberitahu kalau dia hanyalah seorang pengembara bernama Xiao Yan. Ekspresi Tanjing pun seketika terkejut. Ia sungguh tak menyangka kalau sosok yang belum lama ini terlibat konflik besar dengan Paviliun Fenglei cabang utara ternyata lebih muda darinya.
Tampaknya perebutan 10 kota di kolam darah surgawi akan menjadi lebih sulit dengan adanya kuda hitam seperti Xiao Yan. Karena tidak ingin membuang waktu lebih lama, Tanjing lantas pamit dan bergegas melanjutkan perjalanan. Dia berharap bisa kembali bertemu Xiao Yan di poster akhir nantinya. Setelah kepergian Tanjing, Xiao Yan juga kembali bergerak ke arah utara. Namun perjalanan kali ini tidak semudah seperti sebelumnya. Selain para magical beast yang jauh lebih kuat, Xiao Yan juga cukup kesulitan menggunakan persepsi spiritualnya. Alhasil dia pun terpaksa harus bertarung dengan beberapa magical beast di wilayah tersebut. Jumlah peserta yang Xiao Yan temui dalam area ini juga semakin sedikit dan hanya tersisa beberapa ahli Do Huang dikarenakan Xiao Yan tidak mengetahui rute menuju panggung kolam darah surgawi. Dia pun hanya bisa terus bergerak tanpa henti jika ingin mengejar Feng Qinger dan jenius lainnya. Singkat cerita, Xiao Yan pun akhirnya sampai di area terdalam yang ada di pegunungan mata surgawi. Jumlah energi di tempat ini benar-benar sangat padat dan berkali-kali lipat jauh lebih kuat dibandingkan tempat lainnya. Tepat ketika Xiao Yan ingin melanjutkan perjalanan, sebuah suara benturan pedang tiba-tiba saja terdengar. Tentu saja hal ini membuat Xiao Yan tidak bisa mengabaikan masalah tersebut begitu saja. Jikalau ada sebuah penindasan yang dilakukan terhadap seseorang setelah mendekat ke area pertempuran, Xiao Yan pun menemukan ada sekelompok lelaki yang tampak sedang mengepung seorang wanita muda. Sosok ini ternyata adalah Nalan Yanran dari Kekaisaran Jiama yang pernah menjadi calon istri Xiao Yan. Pada saat ini kekuatan Nalan Yanran sudah mencapai bintang 5 Do Huang. Meskipun kekuatannya cukup besar, namun pihak lawan juga merupakan ahli Do Huang dan hanya sedikit lebih lemah darinya. Jika Nalan Yanran bertindak ceroboh, takutnya dia akan segera tertangkap mengingat jumlah musuh yang jauh lebih banyak dikarenakan Nalan Yanran masih keras kepala dan tidak mau menyerah. Sekelompok ahli yang berasal dari fraksi Ground Spirit itu pun seketika berpencar dan mengepung Nalan Yanran. Dalam sekejap, mereka pun membentuk sebuah segel tangan untuk menciptakan formasi gabungan. Nalan Yanran jelas menyadari kalau formasi yang terbentuk dari gabungan 3 ahli 2 Do Huang bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatannya saat ini. Terlebih kondisi tubuhnya juga sudah melemah akibat pertarungan panjang sebelumnya. Singkat cerita, Douki emas dari ketiga ahli Do Huang itu pun perlahan memadat dan berubah menjadi seekor naga yang sangat ganas. Dalam hitungan detik avatar naga ini pun melesat ke arah jalan jenderal sembari mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa tepat ketika naga tersebut akan menerkam Nalan Yanran. Sebuah penguasa hitam yang sangat familiar pun tiba-tiba melesat dari langit dan menghancurkan avatar naga dalam satu pukulan. Kejadian ini secara alami membuat Nalan Yanran merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang muncul entah dari mana itu. Namun begitu Nalan Yanran melihat penguasa hitam yang tertancap di hadapannya, tubuhnya pun sontak menegang dan menyadari kalau sosok yang menyelamatkannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan.